ayatnya 11 sampai 17. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita persilakan kepada Ustaz Safiq Soleh untuk membimbing kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat 86, surat At-Tariq, ayatnya ayat 11 sampai ayat 17. Kepada Ustaz Safiq Soleh kita persilakan dengan segala hormat. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنه لقول وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ومهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله العلي العظيم. صدق الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله آله الأطهار على رسول الله آله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Kita haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Safiq Soleh yang telah membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran, yaitu ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui nabinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi beliau dari pagi sampai malam hari. Amin, dan amin. dunia sampai nanti ke akhirat. Amin ya Allah, amin, amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan keikutsertanya tadi membaca ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, merahmati, dan menjadikan Al-Quran tadi sebagai hidayah bagi Bapak Ibu semuanya dalam kehidupan lahir dan batinnya. Kita teruskan surat yang ke-86, surat At-Tariq.
Surat At-Tariq yang kita sudah bahas kemarin artinya, tetapi secara umum artinya sesuatu yang datang di malam hari. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 17 ayat, dan tadi kita sudah baca ayat 11 sampai 17. Berarti selesailah pembahasan kita surat At-Tariq pada pagi hari ini. Insya Allah sebentar petang kita dapatkan surat baru, surat 87. Terakhir kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-9 dan 10. Di mana Allah SWT menjelaskan bahwa nanti kita di akhirat semua kehendak kita dicabut. Pilihan bebas kita ditiadakan. Pada saat itu kalau kita tidak punya harapan kepada Allah dan tidak berwilayah kepada orang-orang yang Allah percayakan kepada kita di dunia, maka di akhirat kita tidak punya kekuatan lagi dan tidak punya penolong. La quwwah wala nasir. Kita tidak ada kekuatan dan tidak ada penolong lagi. Kita di sana menjadi hidup sebatang kara. Seperti pada surat-surat sebelumnya telah dibahas, pada saat itu orang semuanya sibuk memikirkan nasibnya sampai mereka lari daripada saudaranya, lari daripada ayahnya, lari daripada ibunya, lari daripada sahabat-sahabatnya, dan lari daripada anak-anaknya. Karena pada saat itu mereka tidak menyangka kalau apa yang mereka dulu tidak perkirakan di dunia ternyata benar-benar menjadi fakta dan kenyataan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tublas sarairu. Pada saat itu ditampakkanlah as-sarair, rahasia-rahasia. Maksudnya rahasia di sini semua hasil daripada usaha kita di dunia, amal-amal perbuatan kita, termasuk iman kita. Karena iman bisa benar, bisa salah, akidah bisa keliru, bisa tersesat. Maka kemudian pada saat itu ditampakkan. Jadi yang sering disebut dengan kata amanu wa amilus shalihat, pada saat itu ditampakkan. Apakah iman kita benar, apakah akidah kita benar, kemudian apakah amal saleh kita itu juga benar. Jadi yauma, pada saat itu tuh belas sarair, tidak ada lagi yang merupakan rahasia, tidak ada lagi yang merupakan misteri, semuanya diungkapkan oleh Allah SWT. Karena sebetulnya rahasia-rahasia itu hanya ada di muka bumi ini, karena lagi-lagi dalam kehidupan kita ini terikat oleh ruang dan waktu. Ketika sesuatu kita simpan dalam ruang, maka tentu tidak terlihat. Kita semuanya masing-masing punya ruang, namanya ruang kesadaran. Kita punya dada namanya. Ada yang kita simpan di ruang kesadaran kita, di ruang dada kita masing-masing, dan orang lain tidak bisa mengetahuinya. Bahkan amal-amal perbuatan kita di masa yang lalu, yang bukan hanya orang lain tidak mengetahuinya, tapi bahkan kita sendiri terkadang sudah lupa atasnya, tetapi semuanya tercatat di sisi Allah SWT, karena semuanya tetap tersimpan di dalam ruang kesadaran jiwa kita. Maka pada saat itu semuanya ditampakkan. Yauma tublas sarair. Semua sir-sir pada saat itu ditampakkan oleh Allah SWT. Sehingga tidak ada lagi yang merupakan sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Dan pada saat itu kita tidak ada kesempatan untuk memikirkan sarair orang lain, rahasia-rahasia orang lain. Karena semuanya kita sibuk dengan diri kita masing-masing. Fama lahu min quwwatin. Pada saat itu tidak ada lagi bagi kita kekuatan. Tidak ada kekuatan untuk menolak. Tidak ada kekuatan kita lagi untuk menghindari rahasia-rahasia tersebut. Wala nasir, dan kita tidak ada penolong. Maka di dunia inilah kita meminta supaya diberikan nasir. Jadi salah satu biasa isi doa faraj kita atau doa kalau kita membaca Allahumma kun, itu ada kata nasirat. Allahumma kun liwalika al-hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskina, dan seterusnya. Jadi kita sebutkan ada wa nasira di sana. Jadi di dunia inilah kita mencari nasir ini. Kalau kita tidak menemukannya di dunia, ya di akhirat kita tidak akan ada. Jadi kesempatan untuk menemukannya hanya di dunia saja. Kalau di dunia ini Bapak sekalian, misalnya kita tidak masuk kelas beberapa saat,
sehingga kita terlewat beberapa pelajaran, ya bisa kita pelajari sendiri di rumah. Bisa kita searching di internet misalnya. Tetapi kalau di akhirat kita tidak bisa membawanya dari dunia, maka di sana tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan. Tidak bisa lagi seperti tadi di dunia pelajaran yang lewat, kita bisa pelajari sendiri. Apa sebabnya? Karena di akhirat tidak ada lagi kuah. Kalau di dunia tadi kita misalnya mau ujian, kita kehilangan beberapa pelajaran, bisa kita baca sendiri pelajaran tersebut. Karena di dunia masih ada kuah namanya, masih ada kekuatan untuk belajar. Tapi ketika sampai di sisi Allah SWT, kita tidak ada penolong, dan tidak bisa juga memilih lagi untuk mencari pertolongan pada saat itu. Inilah maknanya fama lahu min quwwatin wala nasir. Yang menarik Bapak sekalian, ini dihubungkan dengan as-sarair. Jadi artinya pada saat rahasia-rahasia kita dibuka, hasil iman dan amal soleh kita dibuka, dan ternyata kita mengalami banyak kekurangan, ya kita masih ada harapan kepada orang, person yang Allah berikan kepadanya kekuatan untuk memberikan ampunan dan juga memberikan syafaat nasir. Jadi ada bisa memintakan kita ampunan. Ingat di akhirat para nabi, rasul, dan orang suci akan memintakan ampunan bagi hamba-hambanya yang memang di dunia juga beribadah dengan sebenarnya, dan juga memberikan syafaat bagi mereka-mereka di dunia juga berlindung atau berwilayah kepadanya. Jadi di dunia inilah kesempatan nasirah, dan kita sudah sampaikan, makanya para nabi-nabi meminta supaya ditolong. Karena dengan menolong dia di dunia, maka mereka akan menolong kita di akhirat. Kita sudah kutipkan Nabi Isa mengatakan kepada murid-muridnya, man ansari ilallah. Masih adakah yang menolong saya untuk sampai kepada Allah? Apakah Nabi Isa mau ditolong untuk sampai kepada Allah? Tidak. Nabi Isa sudah sampai kepada Allah. Bahkan dia lahir sendiri sudah mukjizat. Begitu dia lahir sudah berbicara, sudah membawa Injil. Lalu apa maknanya menolong aku kepada Allah? Yaitu menolong diri kita sendiri. Siapa yang tidak menolong nabinya, maka tidak akan tertolong nanti oleh nabinya di akhirat. Begitu juga pada saat Sayyidina Hussein di Karbala mengatakan, hal min nasirin yansuruni, masih adakah penolong yang mau menolong aku? Bukan berarti beliau ingin ditolong, tapi beliau mengatakan bahwa dirinya adalah merupakan sarana untuk mendapatkan nanti pertolongan di akhirat. Siapa yang tidak menolongnya, maka di akhirat la nasir juga baginya. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah ilustrasi awan, kemudian turun hujan. Ya, jadi hujan itu tadinya air dari samudra, dari bumi. Bisa dari samudra, bisa dari danau, bisa dari sungai-sungai, bisa dari pancinya ibu-ibu ketika memasak. Jadi di dapur ketika kita memasak terjadi penguapan. Uap-uap itu kelihatannya sedikit, tapi nanti dia ke atas dan bersatu dengan sesamanya uap. Dia bersatu nanti di atas itu. Jadi kalau kita memasak itu biasa kita lihat airnya menguap. Nah, nanti dia akan berkumpul di atas. Berkumpul dengan uapan-uapan yang datang dari laut, yang datang dari danau-danau, yang datang dari sungai-sungai. Lalu kemudian berkumpul menjadi awan, dan pada saatnya nanti turun lagi ke bumi dalam bentuk air hujan. Ya. Allah berfirman, was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang memiliki kemampuan untuk kembali lagi. Jadi secara bahasa raja ini dari kata raja yarju, kembali. Diartikan sini hujan. Artinya langit itu yang ada di atas kita memiliki kemampuan untuk balik lagi. Jadi langit ini semacam U-turn kalau kaitannya dengan alam. Kalau kaitannya dengan alam, langit ini adalah U-turn, tempat kembali. Jadi tadinya dari bumi, kemudian menguap ke atas disebut dengan langit, angkasa, lalu kemudian balik lagi ke bumi. Jadi makanya sudah raja. Secara bahasa raja kembali, raja yarji itu kembali. Makanya kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua kembali kepada Allah. Di sini diartikan hujan. Apa sebabnya? Ya. Makanya ini artinya raja berarti kembali berputar. Ya. Jadi ini semacam U-turn. Jadi raja itu kalau bahasa Arab U-turn, kembali berputar. Apa sebabnya? Karena tadinya dari samudra naik ke atas, berhenti di mana? Berhenti di awan. Nanti di awan itu terjadi kondensasi, lalu kemudian turun lagi jadi hujan.
Jadi kita sebut awan itu U-turn-nya. Awan itu adalah tempat putar baliknya air. Jadi air tadinya dari samudra, dari rumah-rumah kita, dari sungai-sungai, dari danau-danau. Air sebagai air tidak bisa ke atas, karena air sebagai air selalu mencari tempat yang rendah, terikat oleh hukum gravitasi bumi. Tetapi karena Allah dengan kasih sayangnya ingin memberikan kepada kita air tawar, ingin juga memberikan kehidupan di muka bumi menjadi tumbuh-tumbuhan yang kita makan, yang kita gunakan, maka kemudian air di samudra, di panci-panci, di belanga-belanga, di danau-danau, di sungai-sungai, kemudian Allah uapkan. Jadi dibikin mekanisme menguap. Menguap itu artinya terurainya kembali hidrogen dan oksigen. Yang namanya air itu adalah bergandengan tangannya hidrogen dan oksigen. Ketika tangan hidrogen dan oksigen terlepas, maka kemudian menguap. Jadilah gas. Lalu kemudian naik ke atas. Setelah sampai di atas pada ketinggian tertentu yang kita sebut dengan awan itu, lalu kemudian di sana mengalami proses perubahan, mengalami proses pemadatan. Kalau bahasa kerennya tadi kondensasi. Terjadi proses pemadatan. Setelah padat ikatan-ikatannya, lalu kemudian terjadilah yang disebut dengan kilat dan sebagainya. Lalu kemudian turun lagi menjadi hujan seperti ilustrasi tadi, seperti tadi video singkat yang kita tunjukkan, awan-awan tiba-tiba dari sana turun hujan. Nah, jadi Allah mengatakan was-sama'i dzatir raj'i. Satu ya. Yang kedua, kalau kita artikan sama'i sebagai alam non materi, sebagai alam alam samawi, alam malakuti, maka artinya apa? Bahwa sebetulnya Allah mengirim atau memberikan kepada kita alam malakuti dalam jiwa kita itu untuk kembali. Jadi yang menarik kita untuk kembali ke atas adalah sebetulnya jiwa kita. Jadi kalau tadi di alam alamiah, alam semesta ini, maka U-turn-nya itu adalah awan, maka di dalam kehidupan manusia U-turn-nya itu adalah jiwa kita. Jadi jiwa kita itulah sebetulnya menerima sesuatu dari langit, dari Allah, lalu kemudian tersimpan dalam jiwa kita agar kita ikut kembali ke atas. Jadi dari Allah, ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya ruhku, supaya apa? Ruh ini menarik kita ke atas lagi. Ya. Jadi ruh ini menarik kita ke alam non materi, menarik kita kepada alam ilahiyah, menarik kita kembali kepada Allah seperti tagline daripada agama kita, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena cepat atau lambat kita kembali kepada Allah, kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka di dalam tubuh kita ini ada dua gerakan. Gerakan tubuh kita dari tanah kembali ke tanah, gerakan jiwa kita dari langit kembali ke langit. Dari Allah kembali ke Allah. Jadi ada dua gerakannya di sini. Ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan begini Pak Bos sekalian ya. Kita gambarkan di sini nih ya. Kita ini manusia seperti ini ya. Kita manusia seperti ini. Ya, ini anggaplah ini sebagai kita manusia ya. Dalam manusia ini terbagi dua di dalamnya ya. Ada juga aspek-aspek jiwanya di sini. Ya. Kita kumpulkan jadi satu. Ya, dua. Gitu. Nah, sekarang kita saksikan ya Mas sekalian. Ya. Nah, di sini kita ada gerakan dari bawah. Dari tanah kembali ke tanah. Ini kita lihat. Kita tulis begini. Sorry. Ini dia. Nah, ini adalah tanah. Ini adalah tanah. Ya. Jadi kita ini dari tanah di sini. Secara fisik ya, ini yang di luar yang biru tadi kita sebut fisiknya. Kemudian yang di dalam ini adalah jiwanya. Ya. Kemudian di dalam jiwa kita juga ada dari atas ya, kita dari sini. Dia ditarik ke atas. Ya. Nah, jadi ini adalah kita anggap ini adalah alam rohani, alam samawi. Ya. Ini adalah alam rohani. Ya. Dari roh, ya. Ini adalah tanah jasmani. Nah, kita ini seperti inilah. Jadi kita ini kalau gambar yang pertama, ya ini adalah ini kita dari tanah ini, kemudian kembali ke tanah lagi. Ya.
Sedangkan yang di atas ini, ya, gambarnya kita dari atas nih, kemudian kembali ke atas lagi, ya seperti itu. Jadi dalam diri kita ada dua macam nih gerakan seperti ini. Dari tanah, mintin, inni khaliqun basyaran mintin, ini dari tanah, atau di ayat lain, inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun, aku ciptakan manusia dari lumpur tanah liat, lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian ini kembali. Jadi dari tanah kembali ke tanah lagi. Kemudian ini dari jiwa, dari rohani, roh kembali ke rohani lagi. Dari Allah kembali ke Allah lagi, ini dia. Jadi ini adalah bersifat samawi, ini bersifat arodi. Jadi kita lihat nantinya ada dua di sana. Ada samawi dan ada arodi. Ini kita sebut dengan samawi. Samawi. Sedangkan ini adalah arodi. Ini adalah arodi. Arodi artinya arti bumi, bersifat bumi. Nah, kita ini ada manusia jemaah sekalian. Nah, kita lihat jemaah sekalian serbagaya, ini dua juga pada diri kita. Yang ini, yang berwarna tanah ini adalah kekuatannya ada pada Hawa. Jadi kekuatannya ini Pak Ustaz sekalian ada pada Hawa ini. Kekuatannya ini adalah pada Hawa. Lahirnya namanya hawa nafsu. Ya. Sedangkan yang ini nih berwarna ungu ini, ya. Kalau ini adalah kekuatannya ada pada akal. Ya. Jadi akal ini menarik kita ke atas, sedangkan hawa ini menarik kita ke bawah. Ini lihat jalurnya nih, menarik kita ke bawah sini. Ya. Sedangkan akal ini dari atas menarik kita ke atas. Jadi akal ini datang ke kita untuk menarik kita ke atas. Hawa ini dari bawah menarik kita ke bawah. Jadi semua yang bersifat hawa itu pasti terkait dengan biologis. Makan, minum, seksualitas, semua di sini. Tapi berkaitan dengan akal itu pasti ke atas, yaitu kebenaran. Itu akal itu selalu berkaitan dengan kebenaran. 3 tambah 3, 7, salah kata akal. Nah itu dia. 3 tambah 7, salah kata akal. Lapar makan, nah itu dia cocok hawa nafsu tuh. Kalau ini akal 3 tambah 3, 7, salah kata dia. 3 tambah 3, 8, salah kata dia. Ya. 3 kali 3, 10, salah kata dia. Jadi itu akal kerjanya gitu. Ya. Jadi ini adalah mencari kebenaran. Kenapa? Karena dia berasal dari kebenaran al-haq, maka dia membawa kita kepada al-haq. Kalau ini hawa dari kehidupan biologis, membawa kita kepada kehidupan biologis lagi. Jadi semua panggilan hawa itu biologis sifatnya, yaitu suruh kita makan, mendorong kita minum, mendorong kita berketurunan, itu semuanya biologis. Ya. Nah, jadi inilah sebetulnya pertarungan kehidupan kita. Apakah hawa ini salah? Tidak salah, benar juga. Tetapi tidak boleh mengalahkan akal. Karena kalau hawa mengalahkan akal, berarti semuanya lari ke bawah. Gitu. Tapi kalau akal memenangkan hawa, akal itu objektif. Maka akal akan menarik ke atas, seraya menghormati keputusan hawa. Gitu. Jadi akal itu menarik kita ke atas, seraya tetap menyuruh kita makan, minum. Apa sebabnya? Karena dia tahu bahwa akal pun membutuhkan tubuh untuk mewujudkan amal perbuatannya. Tidak ada amal perbuatan yang dipilih oleh akal, kecuali harus melalui tubuh kita. Maka akal sangat menghormati tubuh. Tapi hawa, dia tidak menghormati akal. Kenapa? Karena hawa ini tidak memiliki perspektif. Tidak memiliki yang disebut dengan mata. Dia tidak punya mata. Yang akal ini adalah mata itu sendiri, mata hati. Nah, inilah pertarungan kita. Maka puasa itu adalah caranya Tuhan untuk membuat ini di bawah daripada akal. Karena memang susunannya ini akal di atas, ini hawa di bawah. Jadi tetap supaya hawa di bawah, akal di atas. Jangan dibalik. Hawa di sini, akal di sini, terbalik. Ya, kalau hawa di sini, akal di sini, terbalik. Nah, maka puasa itu adalah caranya Allah membuat kita seperti ini. Maka pembahasan kita sebelumnya di surat An-Nazi'at, wa amma man khafa, ini wa man khafa maqama rabbih, ini maqama rabbih. Jadi wa amma man khafa maqama rabbih, ini maqam Tuhan di atas ini. Ya. Yang di atas ini adalah maqam Tuhan. Wa nahan nafs anil hawa, maka dia mencegah ini dirinya dari al-hawa. Wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggalnya. Seperti
seperti itu. Di mana ke tempatnya surga itu? Allah tunjukkan pada saat Nabi Mi'raj, dia melihat Jibril di mana laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Jadi indah jannatul ma'wa. Di sisinya ada surga tempat tinggal. Jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, kurang lebih ilustrasi ya. Ini ilustrasi kita berkenaan dengan alam bawah, alam tanah, alam ardi dengan alam samawi. Dan ini yang dibahas di dalam ayat ini ya. Maka Bapak Ibu bisa lihat di sini adalah ini as-samai ya, yang di bawah nantinya adalah ini al-ardi. Dua-duanya adalah pakai waw sumpah, waw kasam. Was-samai dzatir raj'i. Demi langit yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan kita ke atas ya. Raja itu adalah kembali. Jadi ini adalah langit dalam pengertian atas dari alam malakut, alam rohani, alam ilahi. Maka dia datang kepada kita untuk mengembalikan kita ke atas. Ya. Sedangkan al-ardi zatis sadai. Al-ardi adalah memiliki as-sada. Apa itu sada? Ya, kalau raja ini kita sudah terkenal ya. Kita semuanya sudah sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sudah tahu bahwa raja itu artinya kembali aslinya. Artinya. Lalu bagaimana dengan as-sada? Nah, kita lihat di sini. Ini ada kamusnya saya tunjukkan di sini Pak Oscar ini. Ini kita tulis ini sada, ya di bawah ini Bapak perhatikan ini. Sama tadi tulisannya dengan ini ya. Ini nih as-sada ini sama persis sad dal ain ya. Jadi kita lihat sini sad dal ain ya. Sadaa yasda'u, merobek, membelah, meretakkan, memecahkan. Ya, itu artinya apa? Sada itu adalah merobek, membelah, meretakkan, memecahkan. Ya. Bahkan dari kata sada juga lahirlah kata sakit kepala ini. Mengalami sakit kepala. Jadi sakit kepala ya begitu. Kenapa? Karena kalau kita sakit kepala serasa mau robek, pecah. Ini kan pecah. Dari kata sada ayasda itu artinya pecah, meretak. Kenapa sakit kepala disebut dengan sada atau kasuda? Karena kalau sakit kepala itu terasa kepala kita mau pecah, ini pecah. Seakan kepala kita tuh mau retak, mau terbelah kalau kita sakit kepala. Maka dari situlah lahirlah kata sakit kepala. Jadi sakit kepala dari situ. Tapi intinya semuanya kita lihat ini adalah robekan. Ya, artinya apa Pak Buskin? Mari kita kembali kepada sini. Jadi yang namanya bumi ini kalau kita perturutkan, maka dia akan merobek jiwa kita. Dia akan menghancurkan jiwa kita. Kalau kita artikan secara samawi tadi di sini. Ya. Ini adalah bumi. Kalau kita perturutkan ini, dia akan merobek ini kita punya jiwa yang di dalam ini. Karena kan jiwa kita ini yang di dalam ya. Kita ini yang di dalam jiwanya. Ya. Kita kasih dulu arsiran ini di bawah ini jiwanya nih. Ya. Inilah hakikat kita. Yang di luar ini adalah tubuhnya. Ya. Ini jiwanya. Nah, ketika ini dia kuat, dia akan tarik kita ke bawah. Maka dia robek ini. Kenapa? Karena dia jauh dari langit. Ketika jauh dari langit, dia putus di hubungannya. Ketika ditarik ke bawah, dia putus hubungannya dengan itu. Ya. Kalau ini ditarik ke atas dan putus hubungannya dan ini tidak terlalu masalah sih sebetulnya. Kenapa? Karena paling rugi dunia saja. Ya, apa sebabnya? Karena toh memang kita kembali ke atas. Tapi kalau ini diputus ke atas, ini bermasalah. Kenapa? Karena hakikatnya ini adalah mendasar. Ini yang hakikat. Hakikat itu artinya inilah asli kehidupan kita sebagai manusia. Kalau ini tidak ada ya kita sama dengan hewan. Pembahasan kita kemarin. Jadi kalau ini tidak ada kita hewan, karena sebetulnya kita sudah bahas kemarin, kenapa selalu biologis dulu yang disebut, baru kemudian selalu ini khalikun basyaran min tin, ini khalikun basyaran min salsalin min hamain masnun, baru setelah itu tsumma sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Seperti itu. Jadi selalu biologis dulu, kenapa? Karena di sini kita hewani. Kalau ini putus kita hewani, murni hewani. Ya. Kapankah kita insani nasub? Ya, ketika kita ini yang menarik kita ke atas. Jadi ini harusnya ditarik ke atas. Bisakah tertarik? Ini bisa, karena memang ini harusnya berubah. Dan memang hakikat ini tidak ada. Kita sudah terangkan sebelumnya bahwa alam materi itu sebetulnya adalah fata morgana. Alam materi itu adalah seperti pelangi. Indah kelihatannya, ada warna-warninya. Tapi begitu kita datang ke sana tidak ada. Coba kalau kita datang ke tempatnya pelangi, kita anggap di sana di kaki bukit ada pelangi. Begitu kita datang ke sana tidak ada pelanginya.
Tidak ada warna-warni itu. Karena itu pun adalah merupakan fata morgana. Nah, begitulah kehidupan dunia ini. Kelihatannya ada, kelihatannya menarik kita, tetapi sebetulnya kita akan tinggalkan. Ya. Kita akan tinggalkan. Nah, kejahatan-kejahatan terjadi apabila ini dimenangkan terhadap yang di atas. Ya, maka oleh sebab itulah, bumi ini namanya sada. Dia akan retak. Memutuskan ini kalau kita tarik ke bawah, dia akan retak. Itu pengertian non-materinya. Pengertian materinya, pengertian biologisnya, ini kalau kita artikan secara biologis, ya bumi itu memiliki kemampuan untuk retak. Karena hanya dengan bumi retak, kehidupan muncul. Ya, karena dengan bumi retak itu kan kalau kita simpan biji kacang atau biji jagung di dalam tanah, nanti dia akan retak ya. Kalau kita simpan, ini katakanlah ini adalah tanah, ya kita di tanah, gitu. Nah, kalau kita simpan misalnya biji kacang di sini, atau biji jagung lah, nanti dia akan tumbuh di sini ke depan ini, ya. Dia akan tumbuh di sini, gitu. Dan ini harus retak dulu di sini nih, ya. Jadi harus ada retakannya di sini. Harus retak di sini. Kalau tidak retak di sini, nggak bisa nongol ke atas ini, nggak bisa muncul ke atas. Nah, jadi kata-kata secara biologis artinya bahwa langit itu dalam pengertian awan itu memiliki kemampuan untuk mengembalikan air dan dalam bentuk hujan, bahasa kerennya tadi kondensasi, sedangkan bumi itu memiliki kemampuan untuk terbelah. Jadi kalau bayangkan kalau bumi tidak terbelah, ya tidak bisa keluar tadi tumbuh-tumbuhan. Sama dengan telur. Telur itu kan cangkangnya kencang tuh, kuat. Tetapi begitu dia menetas, dia harus terbelah. Jadi yang namanya telur terbelah, ya dia harus pecah. Karena hanya dengan pecah kehidupan berlangsung. Diulangi lagi, hanya dengan pecah kehidupan berlangsung. Jadi dalam kehidupan material ini semuanya harus kelihatan rusak, kelihatan terbelah, kelihatan berubah. Baru kemudian kehidupan berlangsung. Cangkang telur harus pecah, baru keluar anak ayam. Tanah harus terbelah, baru keluar tadi tunas dari dalam biji-bijian yang kita tanam di dalam tanah. Jadi wal ardi dzatis sadr. Jadi artinya ayat-ayat Al-Quran selalu sejalan makna lahirianya dan makna batinianya, makna biologisnya dan makna teologisnya. Selalu sejalan dengan itu. Kenapa? Karena memang bersumber dari yang satu, dan caranya Allah untuk mengajari kita, memberikan kepada kita alat peraga adalah dengan membuat alam semesta ini bisa menjadi ibroh, pelajaran bagi kita untuk belajar naik ke atas. Sekarang kita masuk ke ayat 13. Jemaah sekalian berbahagia, di akhir-akhir surat At-Tariq ini lagi-lagi bicara tentang Al-Quran lagi. Jadi selalu Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah perhatikan dari awal, ya hampir setiap surat di juz amma ini, bahkan sebelumnya juga berbicara selalu Al-Quran di ujung-ujungnya ya. Innahu laqaulun fasl. Sungguhnya dia itu Al-Quran maksudnya nih. Hu-nya Al-Quran. Jadi sungguhnya dia Al-Quran itu, makanya kita artikan tadi as-sama dan al-ard itu mempunyai makna batin. Kenapa Al-Quran mengajak kita ke sana? Kalau Al-Quran hanya mengajari kita tentang sifat-sifat bumi dan sifat-sifat awan, ya tidak perlu sebetulnya Al-Quran turun. Kenapa? Akal manusia mampu melakukannya, sains bisa menguraikannya. Dan kita tahu sekarang, sains itu berkembang sedemikian pesatnya sampai bisa menyingkapkan banyak rahasia-rahasia alam kepada kita. Bahkan lebih daripada sekedar mendatangkan hujan, tapi bahkan manusia bisa membuat hujan buatan misalnya, karena mengetahui sifat-sifat awan yang mendatangkan hujan. Begitu juga dengan mengetahui langit atau ke angkasa, kemudian manusia bisa bikin pesawat, ya bisa bikin roket, bisa bikin wahana ulang-alik dan sebagainya. Innahu laqaulun faslun. Sungguhnya dia Al-Quran itu adalah benar-benar. Ini lamnya benar-benar. Ya. Benar-benar apa? Laqaulun ini. Jadi dia Al-Quran itu benar-benar perkataan. Faslun. Apa itu faslun? Faslun itu kalau bahasa sehari-hari, kalau bahasa Arab itu artinya kelas. Jadi kalau kita katakan ainal mudarris, al-mudarrisu fil fasli. Di manakah Bapak guru itu? Bapak guru di dalam kelas. Al-mudarrisu fil fasli. Ya, guru itu berada dalam kelas.
Kamu gitu. Jadi fasal itu artinya kelas. Nah, tetapi kenapa menggunakan kata kelas di sini? Karena Al-Quran itu menguraikan semuanya secara rinci. Jadi Al-Quran itu adalah fasal, menguraikan secara rinci, secara tuntas. Jadi artinya kalau kita membaca Al-Quran itu rinci semua dibicarakan. Jadi tidak bisa dikatakan Al-Quran itu hanya bicara secara ijmali saja. Memang ada ijmalinya, tetapi selalu ada taksisnya, selalu ada pengkhususannya juga. Jadi ada umumnya dan ada khususnya itu Al-Quran. Ya, jadi innahu laqaulun fasal. Fasal juga bisa diartikan dengan keputusan. Jadi Al-Quran itu berbicara tentang konklusi, tentang keputusan, tentang kesimpulan. Kehidupan sehari-hari kita, berpikir kita itu adalah namanya premis-premis. Nah, kalau premis-premis kita itu kita tarik kesimpulan dan kesimpulannya benar karena premisnya benar, maka pasti sejalan dengan Al-Quran. Tetapi kalau kesimpulannya beda dengan Al-Quran, berarti ada yang salah pada premisnya. Atau memang cara pengambilan kesimpulannya yang salah. Jadi fasal itu artinya keputusan, kesimpulan. Dan Al-Quran mengatakan innahu laqaulun fasal. Sungguhnya di Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan yang faslun, yang bersifat memisahkan, yang bersifat menjelaskan, menguraikan. Kalau di sini artikan ini pemisah antara yang hak dan yang batil. Ada benarnya. Jadi laqaulun fasal. Kita bisa menemukan kata-kata ini di dalam Al-Quran. Kita lihat misalnya di sini. Kita lihat di dalam surat Hajj. Kita lihat dalam surat Haji dulu. Ini surat 22 ayat 17. Surat Haji. Allah berfirman, innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Beriman, Yahudi. Wasabin, sabin. Ya, kalau beriman maksudnya di sini adalah pengikut Nabi Muhammad. Hadu Yahudi berarti adalah agama Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. As-sabiin adalah agama-agama sebelum Nabi Musa. Sebagian ulama tafsir mengatakan begitu. Wan Nasara, Nasrani, Kristiani sekarang. Kemudian wal Majusa, namanya Majusi. Walladzina asyraku, orang musyrik. Banyak agama syirik di muka bumi ini. Innallah, semuanya Allah yafsilu. Ini yafsilu. Ya. Dari kata fasal. Fasal tadi itu adalah kata bendanya, isimnya, kata nama. Sedangkan yafsilu adalah fi'il mudhari'nya. Jadi innallah yafsilu artinya sungguhnya Allah pasti akan. Jadi Allah akan memisahkan bainahum di antara mereka. Artinya dipisahkan mana Yahudi, Nasabiin, Nasrani, Majusi. Kenapa dipisahkan? Karena yang menyebabkan dia Yahudi karena menganut doktrin keyahudian. Kenapa disebut Sabiin? Karena menganut doktrin atau ajaran Sabiin. Kenapa disebut orang beriman? Karena menganut ajaran keberimanan. Kenapa disebut Nasara? Karena masing-masing ada perbedaannya. Ya, jadi ada spesifikasinya yang menyebabkan disebut Nasara, walaupun sama-sama samawi dengan Yahudi, sama-sama samawi dengan Sabiin. Ya, jadi ada perbedaannya. Kenapa disebut dengan Majusi dan kenapa disebut dengan asyraku musyrik? Bapak sekalian, sekaligus dari ayat ini ada yang mengatakan bahwa Majusi itu sebetulnya bukan agama musyrik. Kenapa? Karena ini terpisah disebutkannya. Ini alladzina asyraku. Asyraku di sini nih musyrik. Jadi ini Majusi tidak masuk musyrik. Kenapa? Karena ini semuanya adalah agama-agama samawi. Ada yang mengatakan Majusi tadinya juga agama samawi. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi innallah, sebenarnya Allah yafsilu. Ya, yafsilu itu memisahkan, menguraikan. Bainahum di akhirat. Jadi dibikinkan kelas-kelas. Kelas Yahudi, kelas Nasrani. Tadi kan yafsilu dari kata fasal. Fasal kelas. Kelasnya orang beriman. Kelasnya Yahudi. Kelasnya Nasrani. Kelasnya Sabiin. Dan seterusnya. Kelasnya orang musyrik. Masing-masing ada kelasnya. Ya, nanti kelas itu berbeda-beda. Ada rasa panas. Ada rasa sejuk. Dan sebagainya. Jadi yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Nanti diuraikan di antara mereka yaumal qiyamah. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sungguhnya Allah atas segala sesuatu itu Maha menyaksikan. Kita lihat lagi berikutnya. As-Sajdah ini juga. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Sungguhnya Tuhanmu, dialah yang yafsilu akan mengambil keputusan ini, memutuskan di sini. Atau bisa juga dialah Tuhanmu yang menguraikan, memisahkan bainahum di antara mereka, di antara manusia ini berdasarkan amal perbuatannya, berdasarkan imannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi hari kiamat adalah
hari al-fasl. Fima kanu fi yakhtalifun, atas apa yang dulu di dunia mereka perselisihkan. Jadi semua perselisihan kita di dunia nggak perlu, maksudnya perselisihan di sini perbedaan pendapat kita. Perbedaan antara Islam dan non-Islam. Perbedaan sesama non-Islam antara Hindu, Buddha, dan sebagainya. Perbedaan intern umat Islam, Sunni dan Syiah. Perbedaan intern Sunni antara Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Antara Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, dan sebagainya. Perbedaan di dalam intern Syiah, ada Ismailiyah, Zaidiyah, dan Imamiyah. Di antara Imamiyah ada perbedaan antara Akhbari dengan Usuli. Semuanya nanti di akhirat. Ya. Jadi fima kanu fi yakhtalifun, nanti akan diuraikan nanti di sana. Jadi perselisihannya akan diselesaikan. Oleh sebab itulah di dunia ini tidak ada tempat untuk memperbesar perselisihan. Bagaimana caranya? Kita menganut saja. Kalau kita yakin dengan Syafi'i, ya ikutlah dengan Syafi'i dengan benar tanpa harus menyalahkan apalagi menghina orang Hanafi. Begitu. Yang yakin dengan Hanafi, amalkanlah ajaran Hanafi tanpa harus menistakan ajaran Hambali, Ahmad bin Hambal. Kalau kita Sunni, marilah kita menjalankan ajaran Sunni kita, Ahlussunnah wal Jamaah kita dengan sebaik-baiknya tanpa harus menistakan dan menghinakan saudara-saudara kita orang bermazhab Syiah atau Ahlul Bait. Kalau kita bermazhab Ahlul Bait atau Syiah, marilah kita menjalankan mazhab ajaran kesyiahan kita dan Ahlul Bait kita tanpa harus merendahkan apalagi menghinakan saudara-saudara kita yang Ahlussunnah wal Jamaah. Ini harus kita lakukan ya sekalian. Kenapa? Ya persoalan pilihan masing-masing nanti Allah yang menyelesaikannya di akhirat. Ya ini kan sudah jelas sekali. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu lah huwa yafsilu, yang memutuskan bainahum, di antara manusia, yaumal qiyamah, dari kiamat, fi ma kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa mereka perselisihkan. Maka kita di dunia dalam surat Al-Imran dikatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Di dunia jangan memperbesar masalah-masalah seperti ini karena nanti terjadi ketegangan sosial, terjadi nanti keributan-keributan dan merugikan kita semuanya. Jadi berkaitan dengan ini, marilah kita menjalankan pilihan-pilihan kita dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Karena Bapak sekalian, waktu kita, mohon maaf, hari ini agak terbatas, karena kalau hari Minggu pagi ini, saya jam 7 akan mengajar lagi, jadi kita selesaikan sebelum itu. Jadi, innahu laqaulun fasl. Ya, sungguhnya Al-Quran itu benar-benar, ini inna di sini sudah benar-benar juga, inna ini kan sungguh. Ini datang lagi lam taukid di sini. Benar-benar qaulun faslun, perkataan yang merincikan, perkataan yang membreakdown, ya. Jadi perkataan yang membreakdown segala sesuatu, menjelaskan, menguraikan, memisah-misahkan sehingga terjadi keputusan yang benar. Wa ma huwa bil hazl. Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan yang sia-sia. Ini Pak sekalian. Jadi wa ma huwa bil hazl. Jadi Bapak Ibu yang ikut pengajian kita sudah menyaksikan sendiri bahwa selalu di akhir surat Al-Quran selalu pesannya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Allah, Rasul sudah melapor di hadapan Allah bahwa problem umatku ini Allah karena mereka menjauh daripada Al-Quran. Mereka terdeviasi dari Al-Quran. Mereka sibuk memperkarakan masalah-masalah fikih dan sebagainya, tetapi mereka jauh daripada Al-Quran. Sehingga ketika mereka berbeda fikih, akhirnya mereka ribut, berkelahi bahkan. Saling mengusir dari kampung halamannya. Ya, kenapa? Karena mereka jauh daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa jangankan antar sesama perbedaan agama atau perbedaan cara pandang saja, bahkan seluruh manusia dalam Al-Quran dipanggil dengan ya bani Adam. Kita semuanya anak cucu Adam. Kita semuanya dikatakan laqad karramna bani Adam. Jadi kita semuanya harus saling memuliakan karena Allah sendiri yang telah memuliakan kita sebagai anak cucu Adam, tanpa melihat agama, kepercayaan, ras, dan warna kulit. Jadi Al-Quran itu adalah benar-benar qaulun fasal wa ma huwa bil hazl. Ini adalah positifnya, ini adalah negatifnya. Yaitu Al-Quran itu bukanlah perkataan yang sia-sia, sia-sia negatifnya. Jadi tidak mungkin Al-Quran mengandung unsur-unsur negatif. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan yang menolak Al-Quran? Ya, biarkanlah kata Tuhan. Kita lihat di sini kehidupan ini seperti main catur, ya. Bagi mereka yang ingin mengalahkan kebenaran, silakan saja kata ayat berikut ini, ya. Innahum yakiduna kaida.
Mereka yang menolak Al-Quran itu adalah yakiduna kaida, membuat tipu daya. Maksudnya seakan-akan mereka bisa membuat kehidupan di luar konteks kehidupan yang legal, yang absah menurut Al-Quran. Jadi mereka mencoba membuat kehidupan yang legal, yang absah, di luar daripada Al-Quran, di luar daripada fasalnya Al-Quran. Kata Allah, ya silakan aja kata Tuhan. Ini Tuhan saya mengatakan, innahum yakiduna kaida. Mereka bikin tipu daya, kata ayat ini. Tetapi apa kata Allah? Kalian sesama manusia nggak usah ribut masalah itu. Wakidu kaida, itu tugas saya. Kalau mereka membuat tipu daya terhadap laqaulun fasal tadi, innahu laqaulun fasal Al-Quran, maka wa akidu kaida, aku pun akan membuat, kata Allah di sini. Wa akidu kaida, aku pun membuat kaidah kepada mereka. Jadi apabila mereka membuat tipu daya, maka ketahuilah aku pun membuat tipu daya. Dan di tempat lain dikatakan tipu daya Allah lah yang selalu menang. Kenapa? Karena Allah adalah segala-galanya. Nah, jadi kalau misalnya kelihatannya dia menang seperti itu, ya kelihatannya secara zahir. Maka kata Tuhan, biarkanlah, ya biarkanlah dulu untuk sementara. Itu urusan saya. Ya, jadi kalau dia memakan, kamu punya biji catur, ya biar silakan aja. Ya. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Siapa yang masuk al-kafir di sini? Apakah non-Islam? Tidak terbatas. Siapa saja yang dengan sengaja menolak Al-Quran, ingat. Siapa saja yang dengan sengaja dan dengan sadar menolak kebenaran Al-Quran, karena kebenaran Al-Quran adalah kebenaran fitrah, kebenaran Al-Quran adalah kebenaran rasional, kebenaran Al-Quran adalah kebenaran natural, tabi'iyah, maka pada dasarnya menolak dirinya sendiri, menolak alam juga. Famahilil kafirin, maka terhadap para penolak itu, beri tangguhlah mereka. Famahil, beri tangguhlah al-kafirin seperti itu. Amhilhum ruaida, dengan waktu tangguh yang sebetulnya sebentar. Ya. Jadi kata-kata famahilhum, beri tangguhlah al-kafir. Siapa al-kafir di sini tadi? Kita sudah sampaikan. Al-kafir ini adalah para penolak Al-Quran. Ini penolak kebenaran, ya, kebenaran Al-Quran. Ya, kebenaran Quran, Quran. Jadi al-kafir adalah penolak kebenaran Al-Quran, karena tadi di atas innahu laqaulun fasal. Ya, jadi famahilil kafirina amhilhum ruaida. Beri tangguhlah mereka dengan tangguhan yang sifatnya sebentar. Kalau misalnya dia sekarang bikin ulah, umurnya berapa? 50 tahun bikin ulah. Seperti misalnya Firaun. Ya udah beri tangguh saja. Kenapa? Ya paling usianya sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Kalau 100 tahun saja kan 50 tahun tidak berasa, Pak sekalian. Ya. Rata-rata saja kita yang hadir di sini, rata-rata usianya sudah kepala 5 ke atas. Ya ada sih kepala 3, kepala 2, tetapi tidak banyak. Kebanyakan kita mungkin kepala 5 ke atas. Jadi artinya Pak, 50 tahun itu tidak terasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi oleh sebab itulah, famahilil kafirin amhilhum ruaida. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pun, nggak usah ribut dengan orang seperti ini, kamu gitu Pak sekalian. Marilah kita hidup damai, marilah kita dalam kehidupan sosial itu bersikap inklusif namanya. Kita merangkul semuanya, kita berkomunikasi dengan semuanya. Kita kemudian membangun kehidupan damai dengan siapapun juga. Persoalan penolakannya kepada kebenaran itu urusan saya, kata Tuhan. Pamahil lil kafirin amhilhum ruaida. Nggak perlu kita kemudian mencaci orang hanya karena berbeda dengan kita. Nggak usah kita memboikot orang misalnya tidak mau berobat kepadanya karena dia orang non-Islam. Nggak perlu kita tidak beli sembako kepadanya karena dia adalah beda rasnya dengan kita. Tidak seperti itu dalam beragama dan berkehidupan, Pak Bu sekalian. Yang ditolak itu, yang harus ditangkap, yang harus diadili adalah pelaku kejahatan. Itu urusannya negara. Kalau ada yang mencuri, urusannya polisi. Polisi nanti masukkan ke kejaksaan. Kejaksaan nanti menuntutnya di pengadilan. Hakim di pengadilan nanti memutuskan perkaranya. Seperti itu sudah ada mekanismenya. Ya, jadi kehidupan ini biarkanlah berjalan dengan baik. Tidak perlu kita sedikit-sedikit ngamuk, sedikit-sedikit marah, nggak usah seperti itu. Allah saja berkata seperti itu. Famahilil kafirin amhilhum ruaida. Beri tangguhlah orang-orang yang menolak kebenaran itu dengan tangguhan yang sifatnya cuma sebentar. Itu kalau kematian. Kalau yang berkaitan dengan kedudukan, pangkat, jabatan lebih cepat lagi.
Karena rata-rata di berbagai negara itu orang pensiun pada umur 60 tahun rata-rata lah. Mungkin ada 65 tahun, tapi tidak banyak. Kebanyakan di dunia ini peraturan negaranya adalah pegawai kerajaan, pegawai pemerintah itu pensiun setelah umur 60-an tahun. Jadi dengan demikian, setelah itu ya dia sudah kehilangan kekuasaannya lagi. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, tidak perlu kita selalu menciptakan keributan. Marilah kita menciptakan kehidupan ini damai, karena Islam artinya menciptakan kedamaian. Karena dengan semua kehidupan menjadi damai, semua orang terfasilitasi untuk mencari kebenaran dengan tenang. Karena hanya dengan ketenangan itulah kebenaran bisa ditemukan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, berarti selesailah pembahasan kita surat At-Tariq. Surat At-Tariq adalah was-sama'i wat-tariq, tetapi ujungnya adalah lagi-lagi Al-Quran. Dengan demikian kita sudah tahu apa itu At-Tariq, An-Najmus Tsaqib, bintang yang cahaya terang dan menembus, dan itulah Al-Quran. Baik Al-Quran secara qaul ataupun Al-Quran secara natik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan, yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Konklusi hakikat kupasan ayat 13 sampai 17 ini, hanya Al-Quran satu-satu resepi hidup yang mampu menyatukan umat manusia, dan ini adalah hadiah terbesar Allah kepada kita. Dan bumi, seperti malaikat kata, tidak akan dipenuhi dengan mereka yang merosakkan dan mereka yang saling membunuh. Kalau Al-Quran tadi jadi dia punya referral di PBB kemanusiaan tadi. Dan kedua, kita umat ini sebenarnya mampu kembali jadi sebaik-baik umat untuk menyatukan manusia ke arah tujuannya tadi. Andai kata kita tidak mahjura terhadap Al-Quran tadi. Beri teguran batinnya bagi kami yang terlepas pandang ini, Ustaz. Afwan, maaf batin semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sampaikan yang dimaksud rujukan-rujukan Pak Nur tadi adalah di ayat-ayat Al-Quran semuanya menjelaskan bahwa kita lah sebetulnya umat Islam yang harus menjadi yang terbaik. Kita harus menjadi the best umat. Kita harus menjadi the best manusia di muka bumi ini sebetulnya. Kita lah yang harusnya menjadi juru damai, bukan didamaikan. Di mana ayat-ayatnya bisa kita lihat di beberapa tempat. Pertama kita lihat di dalam surat Ali Imran. Kita lihat dulu surat Ali Imran. Ya. Ini surat Ali Imran, surat yang ketiga. Ayatnya 110. 110. Allah mengatakan ini, kuntum ini kalian orang Islam yang punya Quran maksudnya. Ingat, umat Islam di sini yang kembali ke Al-Quran. Bukan umat Islam secara umum, tapi kalian yang memegang Al-Quran dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh adalah khaira ummatin, the best ummah. Ya. Umat yang terbaik. Ini kan khaira di sini adalah yang terbaik, jadi the best ummah. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, untuk seluruh manusia. Ini ukhrijat, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Jadi kata ukhrijat ini dikeluarkan, diadakan, diasaskan untuk seluruh manusia. Supaya apa? Supaya ta'muruna bil ma'ruf. Supaya kalian bisa mengajak, mendrive, memotivasi orang untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yang bajik, yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah manusia dari perbuatan mungkar, seperti mencegah manusia dari pertumpahan darah, mencegah manusia dari perselisihan, mencegah manusia dari keretakan, mencegah manusia dari saling berperang satu sama lain. Baru setelah itu wa tu'minuna billah. Ini Ali Imran. Jadi kita teruskan lagi. Ali Imran juga 139. Kita teruskan ke 139. Wala tahinu, kamu tidak boleh merasa lemah, merasa hina. Tahinu ini merasa hina.
tidak boleh merasa inferior. Wala tazanu, dan tidak boleh bersedih hati, tidak boleh berduram durja, tidak boleh dilanda penyakit resah gelisah. Apa sebabnya? Wa antumul a'launa, kamu yang paling tinggi. Ini antum kalian. A'la ini yang paling tinggi. The highest, you are the highest. Kamu yang paling tinggi. In kuntum, jika kalian semuanya mukminin, orang beriman. Ini kan kata-kata Al-Quran luar biasa semua. Tapi ingat, apabila kita benar-benar tadi kembali kepada Al-Quran, tidak mahjura seperti dikatakan tadi Pak Nur. Kita lihat lagi surat Al-Baqarah. Kita buka surat Al-Baqarah ya. Surat yang kedua. Ayatnya 143. Ini surat 2, surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika, begitulah. Ja'alnakum, kami jadikan kalian, umat Islam ini, maksudnya yang berquran. Ummatan wasata, umat wasata, umat pertengahan, umat yang mendamaikan orang tadi, umat yang membuat seluruh manusia bisa hidup berdampingan, umat yang bisa membuat semua ras-ras, agama-agama, membangun sebuah masyarakat yang harmonis, yang damai, yang saling tolong-menolong satu sama lain, bukan untuk saling bertengkar. Jadi ummatan wasata, umat pertengahan, umat moderat. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu bisa menjadi saksi, bisa menjadi teladan bagi seluruh manusia. Dan dengan menjadi teladan, saksi bagi seluruh manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, barulah rasul juga mau menjadi saksi bagi kalian. Banyak sekali Pak Bu sekalian dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, dengan demikian masalahnya di mana? Nah, itu tadi seperti dikatakan Pak Rum tadi. Ketika Nabi Muhammad kita melapor di hadapan Allah SWT bahwa umatnya ini telah jauh daripada Al-Quran. Ya. Ini serius sekali kita angkat, karena ini adalah harus kita angkat kembali memang. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sungguhnya kaumku, umatku, ittahadu hadzal Qur'ana mahjura. Kenapa umatku, kaumku yang seharusnya tadi tidak boleh merasa tidak boleh inferior, tidak boleh rendah, tapi kok sekarang tiba-tiba tidak berdaya di hadapan orang-orang lain. Kata Nabi, karena ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, karena menjadikan Al-Quran ini mahjur. Itulah sebabnya, karena sudah ada pernyataan ini, maka kita lihat hampir seluruh surat-surat tadi, terutama surat-surat juz amma, diakhiri dengan pesan pentingnya Al-Quran. Terakhir, innahu laqaulun fasl. Sungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang benar-benar membreakdown segala sesuatu. Wa ma huwa bil hazan. Al-Quran itu bukanlah perkataan yang sia-sia. Nah, jadi Mas Kesar Bahagia, dari pertanyaan Pak Nur tadi, mari kita sama-sama untuk membulatkan tekad untuk benar-benar kembali membiasakan, membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita masing-masing, paling tidak dalam rumah tangga kita masing-masing, yaitu mengajarkan kepada keluarga kita ayat-ayat Al-Quran. Kalau bisa satu hari satu ayat, atau kalau tidak bisa satu hari satu minggu satu ayat, kita tadabburkan kepada mereka, kita uraikan kepada mereka sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melakukan ini, Allah akan memberikan ilmu yang Bapak Ibu tidak ketahui sebelumnya. Kalau kita mengajarkan Al-Quran kata Nabi, maka Allah mengajarkan ilmu berikutnya. Ya, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, maka 'allamallahu ma lam ya'lam. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka kemudian Allah akan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang tadinya tidak diketahuinya. Tiba-tiba muncul begitu saja dalam diri kita, tiba-tiba tersimpan di dalam jiwa kita kesadaran, oh ternyata ini toh maksudnya ayat tadi, luar biasa. Itulah disebut dengan ilmu huduri atau ilmu laduni. Bapak Ibu jelaskan serbahagia, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai. Masih ada pertanyaan masih di chat room? Di chat ya, kita jawab dulu yang di chat room ya. Ya, kita jawab yang di chat room dulu. Ya, dari Alma. Ya, dari Alma ya. Alma, selamat datang. Alma bergabung lagi. Alma terakhir ini alhamdulillah sudah rajin kembali ya, sudah selesai mungkin kuliahnya. Atau sudah menikah barangkali. Alma udah menikah ya? Belum, Ustaz. Oh, belum. Kita doakan ya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh.
Amin. Terima kasih Ustadz. Ya, salam sama papanya ya. Iya Ustadz, salamin nanti. Ya, mau bertanya namun berkait dengan pembahasan kemarin sore kalau boleh dibahas. Kalau yang membedakan manusia dan makhluk lain adalah setelah membentuk fisik hewan lalu diberikan ruh. Bolehkah dijelaskan terkait ayat yang menjelaskan alam semesta termasuk hewan, gunung dan sebagainya? Ada juga ayat yang menjelaskan bahwa makhluk ini berzikir di waktu tertentu. Karena dari sepengertianku selama ini kalau beribadah termasuk berzikir harus ada niatan. Nah, Mas kalian. Jadi berkenaan dengan alam semesta dulu ya. Selain dari kita manusia, jadi alam semesta minus manusia. Jadi kita alam semesta minus manusia. Semua alam semesta ini, ingat yang namanya alam semesta minus manusia termasuk tubuh kita ya. Karena tubuh kita itu bagian dari alam semesta tadi. Ya, tubuh kita yang kita katakan minus manusia di sini jiwa kita, ya rohani kita, karena itu beda. Tetapi tubuh kita sebagai tubuh ya sama dengan hewani sebetulnya, makan minum itu adalah bagian daripada alam semesta. Berkaitan dengan alam semesta, Allah menyebut bahwa semuanya itu adalah satu ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ya. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, perputaran malam dan siang, itulah ayatin. Ada ayat satu ya. Jadi ada ayat satu. Yang kedua, pada nyamuk saja. Ilma nanti bisa buka surat Al-Baqarah ayat 25 atau 26 ya, 26. Di sana Allah berfirman, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahu haqqun min rabbihim. Jadi Allah tidak segan-segan bikinkan kita perumpamaan itu nyamuk. Maka bagi orang beriman pasti tahu kalau nyamuk itu adalah bagian daripada kebenaran. Ya'lamuna annahu haqq, bahwa nyamuk itu adalah kebenaran. Jadi artinya kesimpulannya alam semesta, gunung-gunung, kupu-kupu, biji-bijian, semuanya adalah merupakan tajalli, manifestasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya tajalli? Semuanya itu adalah merupakan sidik jarinya Allah, mengantarkan kita kepada Allah. Jadi semuanya adalah merupakan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau mereka berzikir? Berzikirnya mereka secara alamiah namanya. Kenapa berzikir? Karena penjelasannya tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah menyertainya. Jadi makanya semuanya berzikir. Berzikir artinya selalu terhubung dengan Allah. Berzikir terhubung dengan Allah. Karena begitu tidak terhubung dengan Allah, maka dia menjadi tidak ada. Karena sesuatu itu bisa ada kalau diadakan oleh Allah. Dalam proses Allah mengadakan sesuatu, tidak pernah terpisah antara yang mengadakan dan diadakan. Karena kalau terpisah antara yang mengadakan dan diadakan, berarti bukan lagi proses pengadaan, tetapi peniadaan. Maka segala sesuatu selalu menunjukkan Allah bersamanya, dan itu adalah zikir. Lalu bagaimana dengan jiwa manusia? Nah, inilah masalahnya. Karena sering sekali jiwa manusia tidak merasa bersama dengan Allah, sedangkan yang disebut dengan jiwa itu adalah rasa. Kesadaran itu adalah rasa. Ketika kita tidak menyadari sesuatu, otomatis kita tidak menyadarinya. Contohnya kalau kita disuntik bius sama dokter. Begitu kita tidak merasakannya, ya kita tidak tahu kalau itu terjadi pembelekan, terjadi operasi di sana. Nah, begitulah juga dengan jiwa kita. Begitu rasa menjadi tidak ada kepada Allah, berarti sebetulnya jiwa sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan jiwa atau rasa disebut bersama dengan Allah kalau dia merasakan bersama dengan Allah. Ketika kita tidak merasa bersama dengan Allah, tapi merasa bersama dengan pasangan kita, suami kita, istri kita, sahabat kita, teman kita, maka menunjukkan bahwa kita telah lebih dekat kepada mereka daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ilma atas pertanyaannya. Semoga Ilma sehat dan selalu. Dan semuanya kita Bapak Ibu sekalian juga diberikan kesehatan lahir dan batin. Kita sampai di sini dulu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Ustaz. Pak Rusli. Ayo. Terima kasih Bu Ayu. Sama. Syukran. Assalamualaikum. Bu Ayu, para jamaah semua, Ya, selamat menjalankan ibadah terima puasa. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Afwan, Pak Kamal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz, terima kasih Bu Ayu, terima kasih Ya, Teh. Alma. Sama-sama. Salam sama Mas Koko ya. Iya Ustadz, disalamin.